Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan belajar tentang farmakokinetik. Apa sih farmakokinetik itu? Kita akan pelajari sekarang. Farmakokinetik terbagi menjadi dua kata, yaitu farmako dan kinetik. Farmako yang artinya obat, kinetik yang artinya pergerakan. Jadi farmakokinetik adalah pergerakan reaksi obat. Farmakokinetik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Berarti fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepaskan dari bentuk sediaannya. Jadi kesimpulannya dalam farmakokinetik itu yaitu berarti pengaruh tubuh terhadap obat atau nasibnya obat di dalam tubuh manusia. Apa-apa saja yang tubuh lakukan terhadap obat tersebut. Ya, ini ada 4 macam: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kita akan membahasnya satu-satu. Proses aliran tersebut dimulai dari penyerapan, yaitu absorpsi, lalu disebar melalui ke seluruh jaringan tubuh melalui darah, yaitu distribusi. Selanjutnya dalam organ-organ tertentu terutama hati, ginjal, paru-paru, dan lain sebagainya, itu dia di metabolisme. Lalu sisa hasil metabolisme ini dikeluarkan dari tubuh dengan ekskresi yang biasanya disingkat dengan ATME. Jadi absorpsi yaitu obat yang diminum akan masuk ke dalam tubuh, dan obat yang di tubuh akan menjadi partikel-partikel kecil dan akan terserap oleh tubuh kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi yaitu ukuran partikel, pengaruh larutan obat, beberapa faktor kimia fisika. Yang kedua yaitu distribusi obat. Apa sih distribusi obat? Ini dia. Distribusi obat adalah perjalanan obat ke seluruh tubuh atau proses obat dihantarkannya dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yaitu obat yang dilarutkan dalam tubuh akan mendistribusi ke peredaran darah. Berarti dari obat yang kita distribusikan ke dalam tubuh itu akan mendistribusi ke peredaran darah, dan dari peredaran darah atau aliran darah yang akan didistribusikan ke organ-organ lain. Berarti dari darah itu akan didistribusikan lagi ke organ-organ yang lain. Baru langkah proses yang ketiga yaitu metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalis oleh enzim
menjadi metabolitnya. Berarti metabolisme itu enzim yang kita kataliskan menjadi metabolit. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan masuk ke jaringan tubuh melalui darah. Selanjutnya dalam organ-organ tertentu dia disaring ke dalam hati, lalu sisanya akan metabolismekan ke seluruh tubuh. Terus fungsi dari metabolisme yaitu energi bagi fungsi, berarti energi bagi fungsi tubuh manusia. Yang kedua yaitu mencegah senyawa yang dicerna. Dan yang ketiga, mengubah senyawa obat jadi lebih polar. Yang keempat adalah proses ekskresi. Apa sih proses ekskresi obat? Proses ekskresi obat adalah obat yang dikeluarkan dari tubuh. Berarti obat yang udah kita minum itu dia akan sudah didistribusikan dan di metabolisme, dia akan keluar dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biofarmasi dalam bentuk asalnya. Jadi obat yang kita masukkan ke dalam tubuh kan dia didistribusikan terus di metabolisme sehingga dia akan keluar, itulah tadi ekskresi, dia akan keluar melalui organ-organ tertentu seperti kulit, hati. Kalau dia kulit berarti dia kering. Kalau dia kulit dia berarti keringat. Ginjal, paru-paru dia berupa gas. Empedu dia melewati usus dan keluar sebagai feses. Inilah yang biasanya tuh empedu itu yang biasa kita keluarkan itu fesesnya itu dia setelah udah melalui absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, dia akan keluar semuanya. Zat-zat yang tidak perlu akan keluar. Dan proses dan farmakokinetika ini kita bisa minum secara bisa kita pengaruh tubuh terhadap obat itu kita bisa dari oral, intramuskular atau intravena. Kalau dia oral yang kita minum melalui mulut dan dia akan didistribusikan melalui GTI dan sudah disekresikan di GTI dan masuk ke intraporta, terus dari intraporta masuk ke dalam hati, dan di dalam hati ini akan terjadi metabolisme. Tapi pada dasarnya setelah diisolasi sistemik ke RPM baru dia bisa di metabolisme, baru keluar menjadi ekskresi. Dan lainnya adalah intramuskular, intravena, dan itu aja yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih atas waktunya.
dan sampai ketemu untuk di pelajaran selanjutnya. Dan untuk yang subscribe, buruan subscribe channel ini, like, comment, and subscribe juga ya guys, karena subscribe itu gratis. Bila ada salah dan kata dari saya tadi atau penjelasannya kurang ngerti, tolong dimaklumin ya, karena baru. Sudah ya, sudah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan video ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Terima kasih ya guys. See you.